Kylian Mbappe pernah berujar kalau PSG ini adalah tim yang penuh masalah. Dan dilihat dari sisi manapun, hal itu sepertinya emang benar adanya. Akan tetapi bila dilihat lebih dalam, apa yang dikatakan Mbappe jelas merujuk pada situasi PSG saat ini. Dengan uang yang melimpah, PSG seolah ingin menunjukkan kalau lu punya duit, lu punya kuasa. Akan tetapi, bila hanya soal uang semata, rasa-rasanya kok lebih dari itu. Dimana tak sedikit yang kini beranggapan kalau PSG telah melakukan monopoli di Liga Prancis. Namun apakah benar begitu? Tak dipungkiri, PSG dalam satu dekade terakhir menjelma menjadi tim yang sangat mendominasi Liga Prancis. Di musim lalu saja, kendati performa mereka di Ligue 1 gak bagus-bagus amat, PSG tetap bisa jadi juara. Sekaligus jadi berhasil melampaui torehan Saint-Etienne dengan 11 kali juara. Ya, dalam 6 musim terakhir, PSG sendiri telah 5 kali meraih gelar Liga Prancis. Akan tetapi, hal itu berbanding terbalik di kompetisi lainnya. Tak usah bicara UCL dulu, di ajang Coupe de France, PSG hanya menjuarai sebanyak 3 kali dalam 6 musim terakhir. Jelas itu menimbulkan pertanyaan, kenapa di Liga mereka dikdaya, sedangkan di ajang Coupe de France tidak? Ya, sejenak kita lihat dulu soal keuangan tim-tim di Prancis. Jika dibilang dominasi PSG ini murni karena investor, bisa jadi benar, tapi tidak sepenuhnya benar. Di Liga Prancis, terutama di Ligue 1, bukan hanya PSG yang punya investor. Ada juga tim seperti AS Monaco yang dimiliki oleh Dmitry Rybolovlev, seorang Taipan kaya asal Rusia. Kemudian ada OG Sinis yang rupanya mendapat suplai dana dari Sir Jim Ratcliffe, pria yang sempat ikut dalam akuisisi Manchester United, di mana Ratcliffe adalah pemimpin perusahaan Ineos yang memiliki omset sampai 65 miliar US dollar atau sekitar 976,3 triliun rupiah pada 2021. Kemudian contoh lain ada Stade Rennais yang dimiliki oleh keluarga François-Henri Pinault yang punya total kekayaan bersih 40,1 miliar US dollar atau sekitar 603,2 triliun rupiah. Nah, bila ditelusuri semuanya, total ada 10 tim di Ligue 1 yang dimiliki oleh investor kaya. Nah, meski begitu, ada gap kekayaan antara PSG dengan tim lainnya, di mana PSG bisa punya sumber dana yang banyak karena bisnis mereka sudah jalan, dan bisnis PSG inilah yang akhirnya melahirkan kesenjangan yang nyata. Walaupun menurut media Prancis, Le Monde, sejatinya tim-tim lain juga pendapatannya meningkat 2 kali lipat seiring masuknya investor asing. Namun menurut laporan tersebut, pendapatan klub-klub Liga Prancis meningkat dari 52 juta euro pada tahun 2011 menjadi 116 juta euro di tahun 2022, dan PSG bisa memperoleh pendapatan berkali-kali lipat dari itu. Ya, intinya PSG berhasil menggeruk pendapatan dari hak siar, komersial, sampai match revenue yang sangat tinggi. Maka tak heran kalau budget mereka menjadi tim yang tertinggi di antara tim-tim Ligue 1 lainnya yang juga memiliki investor asing tapi bisnisnya tidak begitu jalan. Lebih lanjut, Qatar Sport Investment yang mengakuisisi PSG merupakan perusahaan yang dikelola pemerintah Qatar. Karena dikelola negara, pendanaan mereka berasal dari banyak pintu. Singkatnya, selama pemerintah Qatar masih menghasilkan banyak uang dari berbagai industri, pendanaan ke PSG tak akan surut. Ya, gimana mau habis coba? Lawang asetnya saja dikabarkan mencapai 445 US dollar atau sekitar 6,7 kuadriliun rupiah. Hal ini berbeda dengan para pengusaha yang mendanai tim-tim di Liga Prancis lainnya yang berkarir secara solo alias mandiri. Lebih lanjut, dengan dana yang sebesar itu, wajar bila PSG bisa membeli banyak pemain berlabel bintang. Hal itu jelas tidak bisa dilakukan tim-tim lain, yang meski juga punya investor, mereka harus berpikir supaya tidak merugi. Alhasil, tim-tim di luar PSG hanya bisa menghasilkan talenta berbakat
untuk kemudian dijual demi keberlangsungan tim di musim berikutnya. Maka wajar kalau banyak yang bilang dominasi PSG di Liga Prancis membuat liga yang satu ini kian tertinggal. Namun di satu sisi, PSG sebenarnya telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Ligue 1, di mana nilai eksposur mereka jadi naik berkat PSG. Apalagi dengan uang yang berlimpah, PSG bisa mendatangkan pemain top yang secara otomatis membuat Ligue 1 memiliki daya tarik. Kepala Eksekutif Liga Profesional Prancis, Didier Quillot, dikutip ESPN mengatakan, soal bisnis, PSG adalah ujung tombak Ligue 1 yang berperan seperti Bayern Munchen di Jerman atau Real Madrid di Liga Spanyol saat ini. Ya, jika pendapatan Ligue 1 meningkat, maka distribusi hadiah berupa uang yang dibagikan ke seluruh tim Ligue 1 otomatis juga ikut meroket. Contoh, pada musim 2021-2022, Ligue 1 berhasil mendistribusikan 579 juta euro atau sekitar 10 triliun rupiah ke seluruh tim yang dibagi berdasarkan klasmen. Ya, pada akhirnya PSG memang berhasil mendominasi, tapi dominasi itu ternyata juga menguntungkan Liga Prancis dan beberapa klub lainnya. Meski di satu sisi ini membuat kesenjangan sosial kian tinggi, sehingga ibarat PSG ini bisa melakukan apapun di Ligue 1, maka tak heran kalau cara seperti ini dianggap tak sehat oleh banyak pihak, karena PSG dianggap sudah melakukan monopoli agar terus bisa mendominasi Prancis. Ya, kalau sudah uang yang ngomong, maka sekelas ketua federasi pun ya cuma ngangguk-ngangguk aja. Mau juara monggo, tapi ya seolah kena batunya internal PSG sendiri yang pada akhirnya kacau, seperti masalah Mbappe yang gak kelar-kelar. Lalu seringnya perselisihan antara Nasser dan direktur teknik yang lama. Dan benar yang dikatakan Mbappe, kalau PSG ini adalah tim yang terpecah belah dan akan sulit meraih Liga Champions bila terus bermain untuk tim tersebut.